Pembentukan rupa bumi sendiri itu terjadi karena dua penyebab. Yang pertama, tenaga endogen, yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga endogen sendiri adalah tenaga yang dihasilkan dari inti bumi. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen sendiri adalah tenaga yang dihasilkan dari luar bumi. Nah, tenaga endogen sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tektonisme. Yang kedua, vulkanisme. Yang ketiga, seisme. Nah, selanjutnya, dari tenaga eksogen sendiri terbagi menjadi empat. Yang pertama, pelapukan. Yang kedua, erosi. Yang ketiga, pergerakan massa bahan. Yang keempat, sedimentasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tenaga endogen. Yang pertama yaitu tektonisme, di mana di tektonisme ini akan terjadi lipatan dan patahan. Hari ini kita tektonisme. Tektonisme sendiri yaitu proses perubahan dan pergerakan kerak bumi akibat tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Makanya, tektonisme termasuk bagian dari dinamika litosfer yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Tektonisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama orogenesa, yang kedua itu epirogenesa. Orogenesa sendiri proses pembentukan pegunungan akibat tekanan horizontal yang kuat dan relatif cepat, biasanya menghasilkan lipatan dan patahan. Nah, di sini kita mau jelasin tentang jenis-jenis patahan. Yang pertama ada deep slip fault, yang kedua ada strike slip fault, yang ketiga ada oblique slip fault. Nah, kita mau jelasin dari deep slip fault dulu nih. Deep slip fault sendiri itu terbagi di dua, yang pertama normal, yang kedua reverse. Nah, kalau normal itu patahan itu terbagi dari footwall dan hanging wall. Footwall ini blok batuan yang berada di bawah medan sesar. Nah, kalau hanging wall itu di atas medan sesar. Nah, normal ini itu yang footwall bergerak ke atas, sementara yang hanging wall bergerak ke bawah. Akhirnya footwall ini yang ke atas disebut sebagai swank. Yang hanging wall yang ke bawah disebut sebagai garden. Selanjutnya reverse. Reverse ini sama aja kayak yang normal, bedanya hanya di arahnya. Hanging wall sekarang naik, footwall sekarang turun. Lanjut kita ke strike slip fault, di mana strike slip fault ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, sinistral, yang kedua dextral. Nah, sinistral sendiri itu yang bagian atas itu bergerak ke kiri, yang bagian bawah bergerak ke kanan. Nah, kalau yang dextral itu yang atas bergerak ke kanan, yang bawah bergerak ke kiri. Selanjutnya oblique slip fault. Oblique slip fault ini simpelnya itu gabungan dari dua jenis patahan, yaitu deep slip dan strike slip. Jadi dia terjadi antara dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Maka kita bisa lihat nih dari gambarnya. Kalau blok bukit yang sini, yang kiri dengan bukit yang kanan, itu arahnya sangat berlawanan. Kita bisa lihat yang kiri ini, dia bergerak ke atas, tetapi dia juga bergerak ke kiri. Sedangkan yang kanan, dia bergerak ke bawah, tapi dia juga bergerak ke kanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang zona patahan. Di mana zona patahan sendiri ada dua, yang pertama aktif, yang kedua inaktif. Aktif sendiri yaitu patahan yang masih bergerak atau berpotensi untuk bergerak kembali, sehingga bisa menyebabkan gempa bumi. Selanjutnya inaktif, di mana patahan sudah tidak menunjukkan aktivitas pergerakan lagi dalam waktu yang sangat lama.